الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Gimana liburannya? Ada yang puasa hari ini? Belum boleh puasa kan Ustaz? Nggak boleh puasa ya? Ya. Hari makan-makan. Baik. Ya, insya Allah hari ini kita akan bahas latihan soal tambahan. Jadi pertemuan ini pertemuan bukan pertemuan yang wajib ya, ini pertemuan tambahan saja. Juga gabungan antara 3A dan 3C. Gabungan antara hari Jumat dan hari Sabtu. Baik. Ya, semuanya mungkin sambil dilihat jawabannya yang kemarin. Saya sambil buka classroom juga dari sini. Kemudian dipersiapkan pulpen atau pensil, kalau bisa pulpen merah ya, atau yang warnanya lain agar terlihat apa yang perlu dikoreksi. Hitung-hitung sambil muraja persiapan ujian hari Jumat dan Sabtu nanti. Kelas sudah siap? Insyaallah Ustaz. Baik. Nah, nabda. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Baik. Gimana Alhamdulillah. Dipersiapkan ya jawaban yang kemarin sambil kita koreksi. Insya Allah. Baik. Masya Allah, jadi banyak ini ya. Ahlan sahlan ya, silakan. Baik. Mulai? Sudah bisa? Sudah siap semuanya? Ya Ustaz. Kita mulai dari yang alif ya. Bismillah. Soalnya benar yang ini ya. Yang jangan tertukar dengan yang kemarin. Ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah mustanadan lima qara'ti atau qara'ta. Sebelumnya secara sekilas dulu, ini lebih mudah soal yang pertama atau yang kedua? Yang soal alif lebih susah yang kedua kalau saya. Yang soal Lebih mudah ini yang kedua? Enggak, maksud saya ini kan latihan soal yang kedua. Soal secara keseluruhan. Kalau Hah? aja sih, cuma soal ceritanya yang lebih susah buat saya. Nah, ini agak-agak lebih panjang ya. Iya. Dan kurang ya agak susah lah buat saya. Baik. Nah, ini coba baca ceritanya dulu deh. Siapa yang mau baca? Coba Ibu Maita, mau baca Ibu Maita? Silakan. Ana Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Dakhalal mudarrisu fasla wa wajada fihi khamsatan asyarata liban faqat. Langsung Ustaz sampai selesai. Faqala lahum aina tullabu jududun khamsatul ladina ja'u amsi. Ja'u apa ja'u? Apa artinya ja'u? Dari situ bukan Ustaz. Ja'a, aslinya ja'a. Ja'a jadi ja'u. Jamak ya. Jamak.
Kalau anta jita, antum jitum. Nah, Qala Abdullah Qala Abdullah hadoru yauma wa kharaju qabla qalili. Innahum dahabu ilal mudirin. innahum dhahabu ilal mudiri. Ahsant. Ya, ini ya sebenarnya ini walaupun agak panjang, sebenarnya kisah ini diambil dari buku. Ya, diambil dari buku mungkin di pembahasan jamak mudzakkar salim. Ya, atau fi'il yang fa'ilnya adalah jamak mudzakkar. Baik. Raqam wahid, ya, ini yang alif ini adalah latihan memahami dari yang kita baca. Latihan memahami dari yang kita baca. Adzahabat tullabul jududu ilal mudiri am ilal maktabati ya Mufida? Dhahabat tullabu ilal mudiri. Dhahabat tullabu ilal mudiri. Ahsan. Ustaz, Ah, kalau ada saya punya. mulainya dari atulabul jududu zahaba ila mudiri, boleh nggak Ustaz? Kalau tulabnya duluan, pakainya zahabu. Dia jawabannya gini. Boleh zahabat tullabu ilal mudiri. Atau at-tullabu, ya boleh pakai jududu atau tidak. At-tullabu zahabu ilal mudiri. Jadi kalau tulabnya duluan, pakai waw. Tapi kalau zahabanya yang duluan tanpa waw. Atau boleh lebih singkat lagi. Apa yang lebih singkat? Zahabu Zahabu ilal mudiri. Selesai. Zahabu ilal mudiri ini sudah lengkap. Jadi waw ini memang dhamir, sudah kata ganti dia di sini wawnya. Cukup Zahabu di depan jahabu tolabu jududu ila mudiri. Salah ya, Pak? Kalau zahabu at-tullabu salah. Nah, karena itu dua fa'ilnya, waw juga, tulab juga. Iya kan? Kalau mau pakai tulab, harus di awal. At-tullabu zahabu ilal mudiri. Kalau dahabat tolabu jududu ilal mudiri, Ustaz? Zahaba. Bukan zahabat. Tadi Ibu Sri apa? Zahaba bukan? Ya, kalau zahabat tullabul jududu ilal mudiri benar. Yang salah kalau zahabu at-tullabu. Enggak. Saya pikir itu atulabu kan jamak ya. Itu tetap pakai zahaba ya kalau di depan. Kalau di depan tetap pakai zahabana. Yang berubah-berubah itu kalau dia setelah. Kalau dia di belakang. Intinya fa'ilnya. Kalau tulab sudah jadi fa'il, berarti nggak usah ditambahkan waw. Ya, waw itu kalau misalkan tulabnya nggak ada. Ya, kayak di sini, zahabu ilal mudiri. Ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw. Tapi kalau ibu bilang zahabu at-tullabu, nah ini fa'ilnya bingung. Waw juga, tulab juga. Iya kan? Kalau yang bawah zahabat tullabu, mana fa'ilnya? Tulab. Ya, jadi pilih salah satu. Di sini fa'ilnya tulab, di sini fa'ilnya dhamir. Nggak boleh dua-duanya. Kalau abis tolabu jududu ilal mudiri, Ustaz. Gimana? Dahabat tulabu jududu ilal mudiri. Sahih, sahih. Zahaba ya, kalau zahaba sahih. Ustaz. Ustaz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ditambah innahum dahabu ila mudiri. Sahih, sahih, boleh. Saya juga begitu, innahum zahabu ilal mudiri, boleh. Nah. Pakai jahabuhum itu bisa nggak, Ustaz? Zahabuhum, ini madhab mana ini? Itu gimana, Ustaz? Itu dhamir yang bertemu dengan isim, bukan dengan fi'il.
Itu qalamuhum sahih, kitabuhum sahih. Tapi kalau zahab, kalau fi'il pakainya waw, zahabuhum, zahabu. Oh iya ya lupa. Oh gitu ya. Ketukar itu, ketukar. Ada domir untuk isim, ada domir untuk Fiil. fi'il. Oh. Nah, itu ketukar. Iya ini Zahab. Kalau ini agak menyimpang sih, mumpung ingat. Kalau maf'ul bi itu domirnya itu isim ya Ustadz ya? Gimana maf'ul bihi? Misalnya ada nanti ini menyimpang sih. Maksudnya kalau ada maf'ul bi untuk domir dia untuk maf'ul bihi domirnya domir isim sama. Jadi isim, domir ya? nasab dengan domir majrur kita bilang. Oh iya. Innahum, ya kan? Itu kan mansub. Iya. Dorobahum, ya sama dengan yang isim. Nah. Taib, masih ingat ya? Domir ada keadaan jar, nasab, dan rafa'. Jar dan nasab itu domirnya sama. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Itu jar. Yang nasab, darabahu, darabahuma, darabahum. Itu nasab karena dia maf'ulun bihi. Tapi untuk yang rafa', yang marfu', dia beda sendiri. Ya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Nah, di sini kita pakai yang rafa'. Kita pakai yang marfu' karena dia fa'il. Baik. Kelas. Tadi kalau dalam keadaan rafa dia pakai jabat gitu kan. Tapi Jadi di awal itu, kalau di awal Ibu semester 2 ya, saya bilang pembagiannya adalah pembagian isim dan fi'il, gitu ya, masih ingat ya? Ada domir ketemu dengan isim, ada domir ketemu dengan fi'il. Nah, itu untuk mempermudah. Itu untuk mempermudah saja. Sebenarnya, domir yang bertemu dengan isim itu sama dengan domir dalam keadaan jar. Domir yang bertemu dengan isim. Domir yang bertemu dengan isim yang saya bahas di awal-awal itu untuk mempermudah saya pakai istilah itu. Tapi sebenarnya domir itu ada dalam 3 keadaan. Nah, sekarang baru saya tegaskan lagi ya. Ada domir dalam keadaan jar. Ya. Contohnya, kita buka. Nah, ini atau yang di semester awal kita sebut dengan domir yang bertemu dengan isim. Kenapa di sini dalam keadaan jar? Kenapa majrur? Sebagai sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Jadi qalamuhuma, qalamuhum, sayyaratuka, kitabuhu, madrasatuka, madrasati. Nah, itu kan domir bertemu dengan isim. Ya, atau bahasa resminya domir dalam keadaan jar atau majrur. Domir dalam keadaan majrur. Itu bahasa resminya. Jadi mungkin setelah ini kalau Ibu paham pembagian ini, kita nggak akan bilang domir bertemu dengan isim lagi, tapi domir dalam keadaan majrur, majar. Nah, jelas yang pertama? Jelas. Yang kedua dibahas waktu itu domir bertemu dengan fi'il. Sebenarnya itu juga untuk mempermudah. Bahasa resminya itu adalah domir dalam keadaan rafa atau marfu'. Kenapa marfu'? Karena domir di situ posisinya sebagai fa'il. Fa'il itu selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Zahaba Muhammadun. Daraba Zaidun. Nama Aliyun. Fa'il selalu marfu'. Makanya domir yang bertemu dengan fi'il yang awal kita pakai istilah itu, bahasa resminya adalah domir dalam keadaan rafa'. Contohnya, zahaba, zahabu. Nah, misalkan zahaba,
dan zahabu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik. Dua keadaan ini jelas. Jelas. Baik. Keadaan pertama, keadaan jar. Keadaan kedua dalam keadaan rafa atau marfu. Kalau di semester awal kita bilang yang pertama itu dhamir ketemu isim, yang kedua dhamir ketemu fi'il. Itu untuk mempermudah. Tapi ada celah di situ. Yang bertemu dengan fi'il bukan cuma rafa. Ada satu lagi Nasab. nasab. Ini bertemu dengan fi'il juga. Iya kan? Jadi istilah itu udah kita buang aja karena istilah itu agak rancu. Itu hanya untuk mempermudah di semester awal. Hanya untuk mempermudah karena belum ada dhamir nasab di situ. Tapi sekarang karena sudah kita bahas, kita pakai pembagian ini. Dhamir keadaan jar, dhamir dalam keadaan rafa, dan dhamir dalam keadaan nasab. Yang nasab ini contohnya, Maf'ulun bihi. ya ketika dia jadi maf'ulun bihi. Atau dia menjadi isim inna. Ya kan? Inna la'alla itu kan dhamir ketemu nasab. La'alla itu yang membuat setelahnya nasab. Misalkan, dorobahu. Atau innahum. Jadi dhamir nasab dengan jar ini sama. Dhamir yang nasab dengan dhamir yang jar ini sama. Coba difahami pembagian tiga ini. Setelahnya mungkin kita akan sering pakai yang ini. Ya, dhamir jar, dhamir rafa, dan dhamir nasab. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halas? Domir nasab tadi hanya maf'ul bi atau inna, terus ada lagi nggak? Masih banyak ya? Setahu saya dhamir nasab itu maf'ulun bihi yang pertama, yang kedua inna wa akhwatuha. Inna dan kawan-kawannya. Syukran. Wah, kawan-kawannya banyak ya. Nah, itu. Kalau yang rafa biasanya memang fa'il. Yang jar ya bisa mudhaf ilaih, bisa karena ada huruf jar. Ilaihi, fihi, huruf jar. Nah. Barakallahu fiik. Ka-nya ini dalam keadaan apa? Barakallahu fiik. Ka, barakallahu fiika. Ka-nya dalam keadaan Nasab. hah? Fi, ada fi di situ. Oh, dalam keadaan jar ya? Dalam keadaan majrur. Ya, jar. Majrur. Kalau misalkan aina tullab dhahabu ilal mudir, bu. Marfu. Nah, kemudian misalkan uhibbuka, Kak-nya Nasab. Maf'ul bi nasab. nah, mansub karena dia maf'ulun bihi. Innahu, hu-nya Marfu. Nasab. 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 Ya, karena inna. Masuk. Baik. Mic-nya nggak bisa dinyalain. Coba saya nyalain. Nggak tahu saya. Coba keluar masuk lagi coba. Mungkin dia pakai Bluetooth kayaknya, yang tersambung Bluetooth. Baik. Halas wadah ya, dhamir di sini ya, clear ya. Benar. Baik. Apa? رقم 2 في الفصل 15 طالبا فقط أليس كذلك Ibu Uti. Nomor 2. في الفصل 15 طالبا فقط أليس كذلك Bala khamsata asyara taliban fil fasli. Bala fihi. Nah, enaknya ini. Bala fihi 15 طالبا. Gimana? Bala fihi khamsata. Oh, Ustaz, kenapa fihi Ustaz, bukan fiha ya? Kenapa fiha? Fihi. Kembalinya kemana? Karena Fi. tulab Jar. Muzakkar. Tulabnya di dalam mana? Di dalam apa? Fihi kan di dalam. Di dalam apa? Fasli. Di dalam fasl.
Jadi fihi, hinya, dhamir ini kembali ke mana? Ke Kelas fasl. Ya, fasl mudzakkar atau muannats? zakar. Muzakkar. Mudzakkar. Makanya fihi. Kalau faslnya kita ganti madrasah, Fiha. Fiha. Iya. fiha. Nah, Ustadz saya kira 20 Ustadz bukan ya. Tambah 20. Gimana 20? Ini kan ada yang keluar ya. Ya kan yang ditanya yang di kelas. Oh. Kalau pertanyaannya fil madrasah mungkin 20. Oh gitu. Oke. Enggak, ini 15 ya. 15. Bala. Kalau jawabnya fihinya jadi fil fasli, Boleh. Fil Boleh. fasli 15. Nah. Ya. Ada lagi? Ustaz nanti di akhir boleh diterjemahin nggak itunya bacaan Yang mana? yang dakhalal mudarris itu dan seterusnya. Tolong diterjemahin. Oh, sekarang Biar saya aja. lebih paham. Nah, dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Gimana artinya ini? Guru masuk ke kelas dan mendapatkan wajada, menemukan Di dalam di kelas dalamnya 15 ada murid saja. 15 murid saja. Faqat saja. Only. Faqala lahum. Siapa yang qala? Mudaris. Mudarris lahum. Kepada mereka. Kepada murid. Nah, kepada murid-murid ini 15 orang. Ini domira dalam keadaan apa? Rafa. Ini nasab ya? Nasab. Lihat sebelumnya. Jar. Oh, jar Iya, ya. La jar ya, ada huruf namanya ya. lam di sini. Adalah. Oh iya. Dia Dari la-nya dari li ya Ustaz. Li. Faqala lahum, maka dia berkata kepada mereka, Aina di mana? at-tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi. Di mana murid-murid baru yang kemarin datang. 5 sekawan. Sekawan itu 4 ya kalau nggak salah Jawa. Iya, 4 sekawan. Berarti 4 harusnya. 5 di mana 5 murid baru yang datang kemarin? Kok cuma 15 orang di kelas, mana anak baru? Qala Abdullah, kata Abdullah, hadaru al-yawm wa kharaju qabla qalil. Mereka menghadiri, menemui ya kali ya. Mereka hadir hari ini. Mereka udah hadir. Mereka hadir hari ini Dan pergi dan baru aja pergi. Nah, dan baru saja keluar atau pergi. Ya. Jadi sebenarnya ada 5 orang itu ada hadir. Cuman baru saja keluar. Innahum dhahabu ilal mudir. Sesungguhnya mereka pergi ke mudir sekolah. Ya, ke kepala sekolah. Kepsek. Nah. Itu ya. Baik, raqam 3. Hal wajadal mudarrisu tullabal jududa fil fasli. Ibu Dewi. La ma tolaba judud. La ma tulaba jududu. Ma apa nih? Setelah ma ada fiilnya harusnya. Pertanyaannya hal wajada. Jadi la ma wajada. Ma wajada. La ma wajada. Wajada. Atulaba. Gitu ya Ustaz? Tulaba boleh. Al-jududa juga boleh. Fil fasli. La ma wajada tulab al-jududa fil fasli. Bisa diringkas? Bisa. La ma wajadahum fil fasli. Oh, masih ada fiilnya ya Ustadz ya? Nggak langsung fil fasli. Karena pengganti itu Kalau ya. mawajadahum fihi bisa Ustaz? Ma wajadahum fihi sahih. Boleh. Ibu Uti gimana? Harus ada fiilnya. Harus ada wajadahnya, iya. Kan dia nanya dia ke kelas. Enggak, dia nggak ke kelas.
Enggak, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah wajada, apakah gurunya menemukan Di kelas. di kelas. Ya. Jadi harus dibilang kalau pakai ma ya. Kalau pakai ma, ini ma-nya menafikan apa? Harus ada wajadanya. Oh, habis Yang ma harus dinafikan ada fiil. harus pakai fiil. Ma ini untuk menafikan fiil. Oh, Ibu itu jawabannya gimana dulu? langsung fi fasli. Kan Gimana? saya pikir cuman ada di kelas gitu loh dia. Lama fil fasli. Lah. Kalau mau itunya aja, ibu bisa bilang laisu fil fasli. Jadi nggak pakai ma. Ma itu untuk fiil. Oh. Laisu fil fasli. Ma harus fiil ya. Kalau ma itu untuk fiil. Ustadz. Ini laisa ya, laisu. Masih ingat ya? Ya, Ustaz, kalau ma wajadahum aja. La ma wajadahum sahih. Ustaz, kalau saya lama wajadal mudarrisu tulaba. Jadi lengkap juga, cuma ada maknya. Ma wajadal mudarrisu tulaba sahih. Iya. Oh, betul juga. Sahih. Boleh. Jadi wajadahum ini kan dia fi'il bertemu dengan hum ya, domir ya. Ini sebagai maf'ulun bihi. Sahih. Sebagai maf'ulun bihi, domir nas. Ustadz, Ana nulisnya salah. Ustadz, lama wajadhum. Wajadahum, salah harakat aja berarti. Iya. Dibetulkan harakatnya. Wajadahum. Wajadahum, Ustadz. Itu mungkin tercampur sama yang wajadtum, wajadu, wajadat, gitu ya. Wajadta, wajadtuma, wajadtum, wajadti, wajadtuma. Enggak. Kalau ini wajadanya normal, wajadanya huwa. Huwa wajada. Kemudian humnya datang bukan sebagai fa'il tapi sebagai maf'ul. Jadi tidak mempengaruhi si fi'il. Wajada hum. Nah. Ustaz, kalau cuma la doang bagaimana Ustaz? Ya bener sih. benar ya. Tapi ya gitulah. Paham ya? Tapi benar. Nah. Cari aman Ustaz. Boleh Ustaz maksudnya. Boleh Ustaz. Seperti itu. Nggak bisa disalahin sih. Gimana ya? Dapat poin Ustaz. Poin mah dapat. Jawabannya apa tadi yang dapat poin cuma singkat? Lama gitu doang. Lah doang malah. Karena hanya bala gitu aja Ustadz. Yang atas? Yang nomor 2 Ana bala gitu aja. Bala, ya bener juga sih. Iya. Ini tergantung suasana hati udah tahu dan berapa itu. Ngomong. Ya, jawaban begini tergantung suasana hati nilainya. Kalau baik dapat poinnya full. Jadi dia salah. Nah. Ustadz, saya masih bingung Ma sama si Laisa bedanya untuk menyatakan tidak. Oke. Jadi alat untuk mengatakan tidak itu kan banyak ya. Ada la, ada ma, ada laisa. Kita ambil yang la dulu. La biasanya untuk menjawab pertanyaan. Hal dhahabta? La. Atau na'am. Jadi cuma kayak buat jawab pertanyaan. Kemudian kalau ma itu biasanya harus disandingkan dengan fi'il. Dengan fi'il madhi biasanya. Ma dhahabtu, ma qara'tu, ma akaltu. Itu disandingkan dengan fi'il ma. Kalau menafikan keadaan atau menafikan kabar yang dia sifatnya bukan fi'il, pakainya laisa. Contohnya,
Lastu mudarrisan. Lastu min Indonesia. Lastu min Bandung. Lastu taliban jadidan. Nah, ini pakainya laisa. Jadi perbedaan antara ma dan laisa. Kalau ma biasanya bertemu dengan fi'il untuk menafikan sebuah fi'il, menafikan sebuah kata kerja. Tapi kalau selain itu, pakainya laisa. Laisa untuk menafikan ya yang selain fi'il, menafikan isim, menafikan keadaan, menafikan rangkaian. Nah, ini pakainya laisa. Misalkan ada kalimatnya begini, ibu ubah ke nafi. Oke. Katabal mudarrisu ad-darsa. Ibu nafikan, gimana nafinya? Katabal mudarrisu Ma katabal mudarrisu ad-darsa. Akal tuh nafikan? Ma akal tu. Fahimta? Ma fahim. Ma fahimta. Ini kalau fi'il. Kemudian kalau misalkan yang dinafikan bentuknya begini. Muhammadun fil fasli. laisa. Muhammadun laisa fil fasli. Anta mumarridun. Lasta mumarridun. Ahsan. Ana muhandisun. Lastu muhandisan. Pakai mansub. Anta min hindi. Anta minal hindi. Lastu minal hindi. Lasta atau lastu minal hindi. Jadi tahu ya cara penggunaannya ya. Berarti kalimat saya salah nih. Saya bikin jahabta yang buat kalimat terakhir 5 zahabta laisa ila muda. Kenapa kamu tidak sekolah? Tidak pergi ke sekolah. Berarti pakai ma. Pakainya ma. Salah. 5 ma zahabta. Ma boleh tengah? Boleh. Oh, saya pikir ma harus di depan. Selama ini contohnya ma zahabta ila al-madrasati limada au lima. Atau zahab atau limada ma zahabta. Oh, nggak bisa pakai laisa. Enak dengarnya pakai laisa soalnya. Itu sekarang. Tapi nanti kalau udah paham aneh ya. Nah, sesuatu yang fi'il langsung baik, khalas. Ustadz, ma itu selalu berada di depan fi'il ya. Selalu berada di depan fi'il ya. Enggak juga. Dibilang selalu sih enggak juga ya. Sebenarnya ini untuk pendekatan awal aja. Biar dapat feelingnya dulu kapan pakai ma, pakai laisa. Sebenarnya ma kadang-kadang depan isim juga ada. Oh iya. Ma ana biqari misalkan. Itu ada juga. Nah, tapi ini untuk awal penggunaan laisa dan ma-nya biar enak dulu. Nanti variasi ma-nya depan isim ada. Nah. Ini tadi apa namanya alat untuk menggunakan apa Ustaz? Apa tuh? Kan tadi ma'la dan laisa itu namanya apa alat untuk nafi. Oh, menafikan. Menafikan. Ya, Ustaz. Nah. Baik, khalas. Terdengar suara kipas angin nggak? Enggak. Aman berarti ya? Aman. Ada sedikit. Tapi nggak apa-apa, jelas kalau Ustaz, jelas. Baik. Yang Alif sudah jelas berarti ya? Alhamdulillah. Kita pindah ke yang Mbak.
حولي الكلمة التي تحتها خط إلى الكلمات الآتية. Jadi disuruh mengubah ya, yang di bawahnya ada khat, yang di bawahnya ada garis ke kata yang lain. عمر دخل الفصل في الساعة 9 فسأله المدرس أين ذهبت. عمر دخل الفصل في الساعة 9. Apa tuh? Umar Masuk ke kelas. masuk ke kelas pada jam jam 8. Jam 9. jam 9 tasi'ah. Fasa'alahul mudarris aina dhahabta. Lalu guru bertanya kepadanya, Dari mana engkau? Dari mana? Mau pergi dari mana? Baik. Mau kemana maksudnya Ustaz? Kemana bisa sebenarnya ini lebih cocok kemana? Iya, mau Aina kemana gitu ya, dhahabta. Ustaz. Kemana kamu pergi? Terlambat gimana ya Ustaz? Nah, Berarti kan oh iya, kalau dari mana min aina anta ya? min aina, nah bisa. Ya ini katakanlah barusan kemana? Kemana barusan gitu? Kemana kamu pergi? Atau kamu telat kemana? Dari mana atau kemana gitu kali ya? Ya, sa'ala. Fasa'alahu. Kemudian. Ini fa-nya maka. Fa-nya maka. Kemudian sa'ala. Sa'ala bertanya. Kepadanya, menanyakannya, hunya nya. Ya, domir. Kita ganti. Fasa'alahul mudarris, maka gurunya bertanya padanya, menanyakannya. Baik. Sekarang Umar diganti, ya otomatis yang akan berubah di sini fi'il dakhala. Kemudian sa'alahu. Nah, ini yang berubah sa'alanya apa hunya? Hu-nya. Karena hu yang kembali ke Umar. Sa'alanya kembali ke mana? Gurunya, mudaris. Ya, mudaris. Kalau mudarisnya nggak berubah, maka sa'ala tidak berubah. Apa ini? Aina dhahabta. Nah, ini dhahabtanya juga berubah karena kembali ke Umar. Baik, Umar diganti Abbasun wa Khalidun. Nomor 1, jawabannya apa Ibu Maya? Ya Ustaz. Abasu wa Khalidun wa Khalhuma wa Khalhumal fasla. Ini ketuker ini, domirnya ketuker. Oh iya, gimana Ustaz? Domir untuk rafa gimana? Dakhala. Oh. Bukan dakhalahu, bukan. Nah, dakhala. Jadi dakhala. Dipanjangnya. Dakhala. Oh, Dakhala. pakai tasdid nggak bukan Ustaz nulisnya? Enggak. Gimana tasdidnya di atas huruf apa? La. Nggak perlu ya Ustaz? Nggak perlu. Jadi langsung bagaimana tuh sih Ustaz? Dakhala. Oh iya. Abbasun wa Khalidun. Iya. Dakhala. Abasun ya. Tapi saya tambahin tasdid. Bukan abasu ya? Abbasun. Saya abasu. Saya abasu, saya juga salah. Itu bukan mamnu minas sarf. Iya Ustaz. Belum terbiasa Ustaz. Abasun wa Khalidun wa khola. Gitu Ustaz. Dakhala, nah. Wa kholal. Dakhala fasla fi saati tasiati. Fasa'alahuma. Oh ya, fasa'alahuma mudarisu aina dahab kuma. Sahih. Abbasun wa Khalidun dakhala al-fasla. Ini kan ada alif lam langsung bacanya. Oh ya, Ustaz. Dakhala al-fasla fi sa'ati tasi'ah. Telat ya, kelasnya jam 8 misalkan dia baru datang jam 9. Fasa'alahumal mudarrisu aina dhahabta.
Ustadz, kenapa zahabta Ustadz bukan zahaba? Zahabtuma. Aina zahabtuma. Bukan zahaba ya Ustadz? Saya zahaba, Ustaz. Kenapa zahaba? Karena dari dakhala. Iya, dari dakhala. Dakhala, di sini kita lagi cerita sebagai narator, maka dia orang ketiga. Oh, iya. Tapi mudaris, ini mudaris ngobrolnya sama siapa? Sama tembok. Sama Abais dan Sama orangnya langsung. Berarti dia orang keberapa? Kedua. Orang kedua. Jadi kalau orang kedua jadi zahaba. Zahabtuma. Jadinya antuma karena mudarisnya lagi ngobrol langsung ke mereka. Bukan Jadi menceritakan tentang mereka. Harus diartikan ya Ustaz. Kalau kuma ke orang berapa Ustadz? Masih lupa. Kuma. Kalau apa? Dahab kuma. Salah ya Ustadz? Itu tapi itu domir yang lain. Ya. Nah, Orang ketiga. itu orang kedua juga kalau kuma, tapi itu untuk qalamu kuma, kita bukuma. Itu untuk domir jar dan nasab. Afwan Ustadz. Mungkin sepertinya Bu Maya itu kan kalimatnya kan yang sebelum koma itu kan menceritakan narasi. Terus yang kedua itu ada titik dua itu kalimat langsung. Jadi kalau kalimat langsung kan antara dua orang. Iya, saya pikir gitu. Makanya pakai kuma. Karena orang kedua. Enggak, kalau Ibu Maya masalahnya bukan di situ. Bu Maya masalahnya di domir yang rafa atau domir untuk jar. Kuma itu dipakai untuk orang kedua juga, memang betul. Tapi itu dipakai untuk jar dan nasab. Kita antuma ya, itu kan antuma kan? Antuma domirnya kita bukuma. Di sini jar. Kemudian yang nasab innakuma. Pakai kuma benar, orang kedua antuma. Tapi kalau di sini rafa. Sebagai fa'il dia. Zahab tuma. Semuanya untuk antuma. Jadi kuma yang Ibu Maya itu dipakai untuk isim sebagai mudhaf ilaih. Atau dipakai untuk isim inna ketika dia mansub. Kalau di sini dia lagi rafa dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il tidak pakai kuma tapi pakainya tuma. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Bukan dhahabkuma. Nah. Ya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Diingat-ingat hafalan yang itu. Iya Ustaz. Nah, itu hafalannya satu seragam itu. Satu buat rafa semua, satu buat jar semua. Satu bertemu dengan isim, satu bertemu dengan fi'il. Nah, kalau yang salahnya nulisnya di sini dhahaba, aina dhahaba, ini baru salahnya tadi. Nah, di sini kalimat langsung. Nah. Ada lagi? Kelas. Coba lagi yang kedua, Fatimah. Apa jawabannya ini, Ibu Rizka? Fatimatu dakhalat al-fasla fi sa'ati tasi'ati fasa'alahal mudarrisu aina dhahabati. Fasa'al lahal ya. Fasa'alahal mudarrisu aina dhahabati. Ahsan. Fasa'alahal mudarrisu aina dhahabti. Sahih. Fatimatu dakhalat al-fasla atau dakhalatil fasla fi sa'ati tasi'ah. Ini bukan pertanyaan. Fasa'ala hal mudarrisu aina dhahabti. Nah. Koreksian? Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. Benar semua ini? Alhamdulillah saya juga betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan itu kan mengganti aja ya cewek ke cowok gitu. Cowok ke cewek. Lebih mudah berarti. Lebih mudah, iya. Lebih susah yang nomor 1.
Tulisannya boleh dakholat atau dakholati ya Ustaz. Boleh dakhalat, boleh dakhalatil fasla boleh. Ya. Baik. Khalas. Zainab wa Umar wa Ammar. Ibu Nung. Ya Ustaz. Zainabu wa Umaru wa Ammarun dakhalul fasla fi sa'ati tasi'ati fasa'alahumul mudarrisu aina dhahabtum. Ya, fasa'ala sahih, fasa'alahum atau fasa'alahumul mudarris boleh. Aina dhahabtum. Ahsan. Masya Allah. Terus ya. Alhamdulillah. Aina apa Ustaz? Aina. Dhahabtum. Itu dakholu ya Ustaz. Dakholu. Nah. Dakholu. Dakhala, dakhala, dakholu. Masya Allah, lancar semua ini. Kayaknya semester 4 lancar nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Saya masih ada salahnya di bagian satunya, di bagian dalam satu itu kan ada beberapa soal kan Ustaz. Dalam satu soal itu ada, ya itu dia, saya salah zahaba, zahabu. Harusnya zahabtun, saya zahabu. Nah, ganti itu ke domir mukhaf. Ustadz Afwan mau nanya Ustadz, kalau yangkum itu dipakainya untuk apa? Fiil atau untuk isim? Yangkum masih? Mudahnya dia untuk isim. Oh. Kalau kitab, kita bukum. Kalau dahaba, dahabtum. Dahabtum. Iya. Jadi kum itu untuk majrur, untuk jar. Ya. Di antaranya ketemu isim ketika dia mudhaf ilaih. Kemudian kalau fi'il, dhahabtum. Ustaz. Khalas. Ini harusnya di soal ditambahin yang buat isim ya. Biar lebih ini lagi, lebih menantang. Iya, jadi jangan susah-susah Ustaz. Baik biar ada mixnya Ustaz yang apa kita bukum yang itu. Jadi ada sebenarnya di situ ada. Di mana? Ya? Di fasalahu itu. Sa'alahu ini domirnya bukan domir fi'il. Dia domirnya domir nasab. Domir nasab itu sama dengan domir yang isim itu. Oh, iya. Iya kan? Domir nasab dan jar sama tadi. Iya betul. Nah, kita buhuma, kita buhum itu sama. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahum. Sebenarnya di sini, ini domirnya beda bab. Ini bab fi'il, marfu, ini bab fi'il juga. Di sini babnya bab nasab. Tapi ibu benar semua. Tapi kalau benar ya alhamdulillah. Kalau ketemu, kalaupun ditambah isim ya berarti benar juga insyaallah. Baik. Sudah ya Mbak? Kelas? Lanjut? Lanjut, NGM ya. Ini lebih mudah lagi insyaallah. Inna, tinggal dimasukkan. Inna. Al-Qur'anu kitabullahi. Dimasukkan inna, apa jadinya Ibu Erna? Innal Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana kitab. Huwa mudarrisun jadidun. Ibu Fifik. Innahu mudarrisan jadidan. Apa jawabannya Ibu Sri? Ibu Sri Hartati ini nama ibunya atau nama anaknya? Ya, nggak dengar. Ibu Ungki. Apa Ustaz? Pertanyaan tadi? Huwa mudarrisun jadidun. Innahu mudarrisun jadidun. Nah, kedua. Innahu mudarrisun jadidun. Ada Apa dua. Ustaz?
Ina pakai mas. Nah, Ibu Sri, ahlan sahlan. Ibu Sri apa jawabannya? Penengah. Nomor berapa? Nomor 2. Huwa mudarrisun jadidun. Saya isinya innahu mudarisu jadidun. Innahu mudarrisun jadidun. Baik. Yang mudarrisan jadidan angkat tangan. Nggak ada. Saya Nggak bisa angkat tangan. Mudarisa Yang jadidun. mudarrisan jadidun angkat tangan. Mudarisa Ustadz. Ya, angkat tangan kenapa? Bingung dilihatin di rumah. Boleh nggak memberikan alasan Ustadz kenapa mudarisun jadidun? Hah? Kenapa Coba. Hu-nya itu kan udah menggantikan apa itu? Isimnya, isim Sahih, innanya gitu. sahih. Isim itu sebagai khobarun inna, sedangkan jadidun man'ut. Berarti yang benar innahu mudarrisun jadidun. Kenapa? Karena isimnya sudah dhamir. Iya. Mudarisa. Ya, yang mudarrisan dikoreksi ya. Tapi salahnya tahu ya di mana ya? Oh, jadi Ya, kalau dhamir ina itu sudah satu kata sempurna. Dhamir sudah satu kata. Innahu itu dua kata. Hu itu kata sendiri. Jadi dia sudah jadi isimnya inna. Innahu mudarrisun. Anta talibun inna. Innaka. Apa ya? Innaka pun. Innaka talibun. Jadi Ustadz kalau ina ketemu domir maka isimnya kembali ke bentuk semula ya Ustadz. Ke domir, isimnya ke domir. Maksudnya isim setelahnya lagi ya, isim setelah domirnya Iya, dia setelah domir marfu. itu Nah, kembali kalau saya bilang bentuk semula karena kan awalnya kan emang mudarisun, tolibun, begitu bukan Ustaz? iya, dan bukan kembali ke bentuk semula, memang tidak berubah sama sekali. Iya kan? Enggak, maksudnya Kalau kalau udah ina kan bersambung seharusnya sama kan domir, mansub nggak usah gitu kan berubah. Ustaz. Ya boleh lah. Gimana cara jalurnya, Pengertiannya, jalur iya, pikirannya pengertiannya ya. saya. Nah, tapi boleh. Hasilnya gitu boleh. Nah, Saya salah Ustadz. apa tuh? Inna huwa mudarisa jadidun. Nah, ini juga salah. Innahu Saya mudarisa mudarrisun. juga. Jadidun. Mudarrisun kenapa? Dhamma karena dia khobar inna. Khobar inna itu marfu'. Yang mansub hanya isimnya. Jadidun kenapa dhamma? Karena dia na'at. Karena dia na'at mengikuti sebelumnya. Kalau inna huwa salah ya Ustaz? Inna huwa salah. Huwa itu Iya, salahnya dhamir kenapa, Ustaz? munfasil. Jadi kalau Dhamir masih terpisah. Ketika sudah bergabung, maka dia harus menjadi dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu terbagi menjadi 3 kategori yang tadi. Ada yang rafa', ada yang jar, ada yang nasab. Nah, jadi sekarang kalau inna itu harus mutasil ya Ustaz? karena digabung. Ya, setelah inna karena digabung dia harus muttasil. Sekarang yang muttasilnya adalah nasab. Berarti nasab sama seperti yang jar. Innahu, innahuma, innahu. Apa lanjutannya? Innaha, innahuma, Innaha, innahuma, innahunna. Terus? Innaka, Innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna, atau innani, innana. Innani sama inana. Baik. Sudah, ada lagi? Jadi jawabannya ini ya Ustadz. Innahu mudarisu jadidu. Mudarrisun jadidun. Oh, tanwin semua ya? Itu tanwinnya Zoom emang gitu. Kalau didekatin ada bengkoknya dikit. Ya, korek. Enggak kelihatan soalnya iya Ustadz. Ya, harap maklum aja. Ini kalau di Zoom memang gitu. Jadi di Zoom itu misalkan ini ada ta dan ta. Kalau domah biasa, dia begini. Tuh ekornya lurus. Kalau domaten, dia begini. Beda dikit, Dok. Ekornya kecil. Ekornya ya.
kecil. Di pinch out aja, HP-nya mungkin tadi. Baik. Kelas nomor 3, siapa yang belum? Ibu Teni. Ya Ustaz. Innal mudiro fil fasli. Innal mudiro fil fasli. Sahih. Ada yang punya jawaban lain? Benar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Yang Jim, ada yang mau dibahas dulu, ada yang mau ditanyakan. Jangan malu-malu. Nanyain pas mau ujian, Ustaz. Pas ujiannya bingung. Jawaban lain. Innahu ya Ustaz. Innahu itu boleh? Innahu afan terputus. Innahu apa? Innahu fasli boleh ya Ustaz? Enggak. Karena ini bukan jawaban dari pertanyaan, jadi nggak boleh Ibu ubah. Oh, jadi sesuai aja. Memang yang diuji itu memang poinnya ada di mudirnya. Ibu akan diubah dia ke fathah atau enggak? Innal mudiro. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan ya bebas bentuk katanya, ya kan? Ainal mudir, innahu fil fasli, itu boleh. Tapi kalau soalnya seperti ini jangan diubah lagi. Ini biarkanlah mudir sebagai mudir. Nah. Baik. Kecuali huwa, ya kalau huwa memang formnya, dhamirnya memang berubah. Jadi hu. Nah. Lanjut ke dal. Ini di dal ada 5 pertanyaan. Ya, tinggal ditulis ulang saja. Ditulis ulang. Sambil diperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Ya, angkanya diubah ke huruf. Rakam wahid. Siapa yang belum jawab? Ana Ustaz. Fadhli. Nah. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Wa hadhihi darajatu bi alfi riyalin. Sahih. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Wa hadhihi darajatu bi alfi riyalin. Bimi'ati riyalin. Bi alfi riyalin. Nah. Kelas? Benar semua ini? Kelas. Ustaz mau nanya. Nah. Kalau ada bi harus kasroh ya Ustaz? Baik, harus kasroh karena bi di situ harus jar. Kalau untuk kata ini gimana Ustaz? Misal saya bikin kata hada kolamu bisalati atau bisalata asarota rialan. Itu yang betul bisalati atau bisalati atau bisalat salasati atau bisalasata. Kecuali belasan ya. Kalau belasan memang dia istilahnya mabni. Jadi selalu fathah. Walaupun ada bi. Walaupun ada bi. Tapi selain belasan dia berubah. Misalkan bi khamsati rubiyah, bi khamsati riyalatin, itu berubah. Nah, selain belasan. Hasan. Ada lagi? Ustadz, itu bimi'ati riyalin itu maksudnya apa? Dibeli dengan harga? Bukan. Bimi'ati ya, bukan bimi'atin ya, karena dia bukan, harusnya karena mudhaf ilaih. Aslinya mi'atu riyalin. Oh iya. Aslinya mi'atu riyalin. Alfu rubiyatin, alfu riyalin. Aslinya memang sudah begitu, tambahkan. Saya tambahin tuh Ustaz dari kesalahan pertama. Pertama saya juga mi'atin.
Bukan mi'atun ya Ustaz aslinya. Bukan mi'atun, ya, bukan mi'atun. Kalau aslinya mi'atun, iya. Tapi kalau ada kata setelahnya dia jadi mudhaf. Mi'atu riyalin, mi'atu talibin, mi'atu mudarrisin, bimi'ati riyalin, bimi'ati mudarrisin. Nah, Ustadz mau nanya lagi. Kalau misal saya mau bilang saya mempunyai 3 real, yang betul indi satu atau indi salah satu rialatin. indi salah satu riyalatin. Kenapa tuh Ustaz? Hah? Yang Memang mana? harus itu ya? Memang harus salah satu ya Ustaz? Aslinya memang salah satu riyalatin. Pertanyaannya salah satu apa riyalatin? Mempunyai itu memang udah indi ya, betul ya Ustaz? Saya pikir Indi. kalau indi itu fiilnya jadi harusnya salah sata. Jadi Oh, maf'ulun. indi bukan fi'il. Oh, bukan ya. Indi bukan fi'il. Indi itu inda dan domir. Inda plus ana. Beda Itu sama uridu ya Ustaz? beda dengan uridu. Kalau uridu dia baru fi'il. Oh, Indi, iya. Saya bingung indaka, di situ. indahu itu jar majrur. Oh, iya. Atau zaraf. Wallahu a'lam. Tapi kayaknya zaraf. Inda itu kayak tahta, fauqa, ama. Jadi setelahnya menjadi majrur. Kalau bertemu dengan domir, ya sudah. Domirnya saja yang jar. Dan setelahnya udah nggak ada urusan. Indi salah satu riyalah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Baik. Ustaz, maaf, sekali lagi Ustaz. Berarti tadi kan mi'atun mi'ah aslinya mi'atun ya. Kalau nggak ada bi-nya berarti mi'atu riyalin gitu ya Ustaz. Mi'atu riyalin, sahih. Ya, ini mi'ati karena ada bi-nya. Karena ada bi. Nah. Dan biasanya kalau dibeli dengan harganya di ini dengan ya pakai bi. Rialin, kalau rialin memang rialin ya. Kalau rialin memang rialin. Gimana pertanyaannya? Ya maksudnya bukan riali gitu kan. Dia dari rialan ya, dari riala. Ini rialun. Ya. Kemudian dia karena mudhaf ilaih jadi rialin. Oh, asalnya rialun jadi rial. Rialin. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Alas nomor 2 yang belum lagi. Silakan. Fi hadihi madinati arba'ata asyara masjidan. Arba'ata asyara masjidan. Sahih. Masjid muzakkar atau muannats? Muzakkar. Ya, berarti asyarnya dia mengikuti muzakkar. Yang satuannya pakai kaidah satuan. Ya, 1 dan 2 mengikuti, 3 sampai 10 atau 9 menyelisih. Nah. Sudah? Arba'atu Ustaz. Arba'ata. Kalau belasan semuanya mansub. Arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara. Selalu mansub. Thalathata asyara. Nah. Thalatha asyrata, arba'a asyrata. Semuanya mansub. Ada lagi? Ustaz, berarti kalau yang masjidanya diganti madrasatun berarti ba'u asyratu gitu. Arba'a asyrata madrasatan. Arba'a asyrata ya. Nah, selalu fathah. Oh, selalu fathah. Selalu fathah. Belasan selalu fathah. Dua-duanya fathah. Kiri kanan fathah. Arba'a asyrata madrasatan. Arba'ata asyara masjidan. Nah. Baik.
Raqam 3. Yang belum angkat tangan. Ana Ustaz. Ibu Laila, nah. Fil kitabi 20 baban. Fil kitabi 20 baban. 20 mau muzakkar mau muannas tidak ada pilihan, sama 20. Dalam kitab ada 20 bab. 20 bab, 20 pintu. 20 bab dalam buku, bab. Nah. Ana hafidtu. Udah semua, ada lagi yang belum? Ana lagi nggak apa-apa Ustaz. Artinya ada lagi yang belum. Oh, belum ya? Ibu Teni sudah? Saya belum Ustaz. Nah, Ibu Teni sekarang, Ibu Murni nomor 5. Nah. Nomor berapa Ustaz? Nomor 5. Ibu Murni nomor 5, Ibu Teni nomor 4. Iya Ustaz. Ana hafidtu khamsah. Nah ini saya bingung. Asyarota atau asyrota Ustaz? Saya asyarota. Sininya di... Itu 15. Oh sukun ya. Asyrota. Salah. Asyrota. Suratan. Suratan. Jadi belasannya ini mengikuti. Kalau ini muannats, berarti di sini juga pakai ta marbutah. Tapi kalau di sini mudzakkar, berarti di sini asyara. Iya. Tapi ininya shinnya maksud saya ini tadi sukun ya asyrota ya Ustaz. Sukun asyrota. Kalau yang mudzakkar asyara. Yang mudzakkar asyara, fathah semua. Salah itu saya asyarota. Disukunkan. Iya. Iya Ustaz. Baik. Ibu Murni. Nah, Ustaz. Qira'atu juz'a sabi'a minal Qur'an. Di sini ada tertibi ya. Urutan. Qara'tul juz'a as-sabi'a minal Qur'ani. Nah. Quran. Sabi'ah Ustaz. Sabi'a apa sabi'u? Apa sabi'i? Kenapa sabi'a? Naat man'ud. Karena kalau yang namanya adat tertibi, adat yang sebagai sebagai apa? Sebagai urutan ya. Dia na'at. Dia na'at. Kalau udah dibilang na'at, selesai urusan. Kalau di sini mudzakkar, di sini mudzakkar. Di sini dhammah, di sini dhammah. Di sini fathah, di sini fathah. Di sini muannats, di sini juga muannats. Nah. Oh, lihat naat angkotnya ya. Selalu gitu. Saya keluar dulu. Suaranya kecil karena ada telepon masuk, Ustaz. Nah, keluar masuk lagi. Nah. Baik, yang udah ada yang ditanyakan lagi, diskusi. Bentar, Ustaz. Sabi'atu lagi yang ya udah. Napas dulu, napas. Sabi'a itu tadi sabi'a ya Ustaz, bukan sabi'u ya? Bukan sabi'u karena sebelumnya mansub. Qara'tul juz'a. Juz'a di sini mansub dengan fathah. Nah, Ustaz. Karena sabi'ah ini na'at, maka na'at selalu mengikuti. Kalau sebelumnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Kalau sebelumnya al-juz'u, baru as-sabi'u. Hadzal juz'u as-sabi'u. Fil juz'i sabi'i. Juz'i as-sabi'i. Qara'tul juz'a as-sabi'a. Karena dia na'at. Nah. Jadi susunan kalimatnya itu pasti kalau urutan ini pasti naat man'ud ya Ustadz ya? Iya. Kalau dia ada sandingannya ya. Yang sebelumnya berarti dia na'at. Apakah bisa tanpa sandingan? Bisa. Hadzal awwalu.
Misalkan boleh. Tapi kalau ada sandingannya hadzal kitabul awal, hadzal ibnu ats-tsani, hadzal waladus tsalitsu. Uhibbul ghurfatal 'ashirata. Jadi selalu mengikuti. Nah. Baik, ada lagi? Kelas, yang dal sudah. Ibu Erna kayaknya tadi bertanya-tanya Ibu Erna. Iya, Ustaz. Yang mana? Ada bukunya Sabiatu, ada tak marbutonya. Nah, dihilangkan karena sebelumnya mudzakkar maka dia mudzakkar. Salah lihat soal Ustaz, kirain 5, kelima. 5. Itu 7. Iya. Nah, 5 itu yang kayak telur. Nah, itu yang nomor 4 ada nomor. Ini kan soal nomor 5, Om. Ini soal nomor 5. Kadang Iya, kalau mungkin saya ngelihat ngelihat ininya apanya bener gitu. Ustaz. Kadang-kadang kita agak saya tuh suka yang arba'ah itu jadi kadang-kadang atau tis'ah sama 9 tuh sama 6 itu kadang-kadang udah kelihatan tapi petulisnya beda Ustaz. Sama. Itu kadang-kadang apa ya? Tangannya tidak bisa mengikuti kecepatan otak. Otaknya udah kemana? Nggak apa, jadi perlahan ya. Untuk mengerjakan ujian itu tidak boleh buru-buru, gerasa-gerusu, nggak boleh. Harus perlahan, teliti, waktu ada. Nggak ada yang dikejar. Apalagi ujian kita nggak pernah kayak, yo, 5 menit lagi selesai. Pernah nggak gitu? Nggak kan ya? Ditungguin sampai selesai. Masalahnya Ustadz bukan itu. Ya otaknya sama tangannya nggak sinkron. Mau lama juga nggak akan itu. Iya. Ya itu bisa dilatih dengan tenang. Ya, jadi biar tempo otak dengan tangannya sama itu tenang. Kadang-kadang kalau ujian, kalau di kelas ya, yang pakai kertas, beberapa orang itu dikasih soal langsung suruh kerjain itu. Secepat mungkin sebelum lupa mungkin maksud dia. Tapi enggak gitu. Belajar itu yang pertama belajar bukan buat ujian. Ya. Kalau buat ujian ya gitu takut lupa terus yang penting ujian selesai aman gitu. Enggak. Belajar itu ya untuk kita taruh selama mungkin di otak kita murojaah. Jadi kalau murojaahnya benar, itu nggak akan kemana-mana informasinya. Ya, salahnya itu kadang-kadang dia paham, tapi karena terburu-buru itu kurang tenang, jadi salah. Biasanya kalau di kelas, gimana biar tenang? Ketika dapat soal, nggak usah langsung dikerjakan. Napas aja dulu. Liatin dulu soalnya, kenalan dulu, ada berapa halaman misalkan. Jadi kalau dikasih kertas di kelas itu biasanya saya balik dulu ke belakang. Yang lain udah ngerjain, saya lihat aja dulu. Dari awal, soalnya begini-begini. Dari awal diliatin aja. Tentang ini. Terus dioper ke belakang, ngecek ada soal di belakang apa enggak. Karena beberapa kalau buru-buru, lupa ada soal di belakang. Atau dicek ada berapa lembar misalkan. Setelah gitu, ditandain tuh yang susah-susah kan. Oh ini susah. Atau yang kira-kira bakal lupa butuh informasi, ya itu dikerjain duluan. Kalau saya gitu. Habis gitu, nafas dulu, santai, doa, ya, tulis nama, baru dikerjakan dari awal sampai akhir dari yang mudah-mudah. Kalau susah dilewat, nggak usah terpaku. Jadi ngerjakannya santai. Moodnya juga santai aja jalan. Gitu. Yang buru-buru itu nggak selalu selesai duluan. Kenapa begitu? Perlahan, santai, dan perlahan berarti lancar. Lancar berarti cepat. Benar. Iya. Perlahan berarti lancar berarti cepat. Jadi perlahan aja. Santai aja. Kalau lancar jadinya cepat. Kalau buru-buru, salah ini, tipek ini, jadinya lama dia. Banyak salahnya jadi lama. Nggak jadi lancar, nggak jadi cepat. Nah. Baik. Sudah yang dah. Afwan mau nanya lagi. Jadi membedakan kalau itu angka atau apa tingkatan itu ada ciri khususnya nggak Ustadz? Ada wazannya. Wazan. Aja. Iya, kalau ditulisnya dengan huruf ada wazannya. Tapi kalau tulis dengan angka seperti ini,
Satu-satunya adalah pemahaman. Iya, dari arti. Nah, pemahaman dari artinya. Kira-kira dia angka atau urutan atau angka biasa. Pemahaman. Jadi harus pahami betul. Ustadz, mohon nanti kosakatanya jangan terlalu sulit ya Ustadz. Enggak jauh-jauh dari sini. Enggak jauh-jauh dari sini. Bahkan soal yang ujian itu agak mirip dengan yang ini. Alhamdulillah. Bisa jangan nambah soal aja Ustadz. Nanti 3 jadi 4, 4 jadi 7. Tambah Ya, kita lihatlah. Banyak. Nah kan, betul nih kayak nambah deh. Enggak. Soalnya enggak berubah-ubah sebenarnya dari dulu. Cuman ada beberapa soal, jadi kita pilih. Dan tingkatan susah, tingkat kesulitannya sama. Tingkat kesulitannya sama, enggak disusahin, enggak dimudahin. Nah, baik, yang H. Ada lagi yang belum baca? Ustadz, kalau membedakan antara urutan dengan bilangan, mungkin dilihat isimnya ya. Kalau Bisa. si angkanya itu setelah isim itu urutan. Kalau angkanya sebelum isim itu berarti bilangan biasa. Bisa jadi jalan pintas, tapi nggak bisa jadi patokan. Yang penting Ibu lihat ininya. Maksudnya isim itu benda yang dihitung. Nah, itu bisa. Jadi bukan semua isim-isim kan banyak, ada domir, ada macam-macam isim. Maksudnya benda yang dihitung. Seandainya benda yang dihitungnya, itu kan dari pemahaman bacaan pastinya kan ya. Kalau setelah Ibu pahami bacaan itu dan Ibu lihat benda yang dihitung itu datang sebelum angka, berarti itu tartibi. Kayak ini juz. Ibu paham, oh ini yang dihitung juznya nih. Tapi dia datang sebelum angka, berarti dia tartibi. Tapi kalau datangnya misalkan setelah juz, ya, qara'tu sab'at ajza jadinya. Jadi di ini datangnya setelah angka, maka dia adat yang biasa. Sahih? Ahsan. Iya gitu maksud Anda tuh. Mungkin sebelum dan sesudahnya tadi salah. Iya, bisa sahih. Letakannya gitu ya. Kalau surahnya ini ditaruh di sebelum 15 as-surah. Nah, itu jadi tartibi, itu surat ke-15. Jadi kalau datangnya setelah, maka dia bukan tartibi. Nah. Syukron. One second. Yang H sudah. Yang H coba dari Bu Erna nomor 1. Ahsanu talibin fil fasli. Ahmadu ahsanu talibin fil fasli. Ustaz, ahsanu kaidahnya majrur ya Ustaz. Kalau dia berarti paling, iya majrur setelah. Ya Ustaz. Ahmadu ahsanu bin. Ini bin ya, cuman terlalu bawah. Garis satu lagi nggak kelihatan. Jadi kalau berarti paling, maka dia setelahnya jadi majrur. Ahsanu talibin, murid paling baik. Aqdamu mudarrisin, guru paling lama. Atwalu tabibin, dokter paling tinggi. Ya kalau berarti paling seperti itu, maka kata keduanya majrur. Fi al-fasli. Nah. Ahmadu ahsanu talibin fil fasli. Baik, rekam Ismail. Hadza Ibu Dewi. Apa Ustaz? Saya lagi ninggalin bukunya. Saya Baik. lagi keluar bentar. Nah. Ibu Dwi yang satu lagi, Ibu Dwi. Ibu Dewi Arisanti. Sama kayaknya. Ibu. Nah, silakan nomor 2. Hadzal kitabu ghalin fi baladi. Hadzal kitabu
ghalin fi baladi. Fi baladi, sahih. Hasan. Ustadz, haza itu itu panjang kan Ustadz? Tegak itu kan? Sebenarnya Ibu tulis alif tegak, mau tulis fathah biasa juga boleh. Oh iya. Nah, boleh saja. Sebenarnya yang paling sering kita lihat alif tegak berdiri memang. Tapi aslinya itu untuk di Al-Quran. Ya. Tapi untuk penggunaan yang sudah lumrah, maka ya mungkin pakai alif tegak tidak masalah. Karena kita sudah terbiasa. Tapi bacanya tetap panjang ya walaupun Bacanya tetap panjang. Hadzal kita. Iya, ya Ustaz. Saya panjangnya panjang normal ya, bukan panjang banget gitu. Enggak. Baik. Ustadz, fi baladi itu di kotaku gitu ya. Di negeriku. Di negeriku, iya. Di negeriku. Balad. Balad, iya. Ada lagi? Salasa. Mufidah. Innali mi'ata riyalin fil jaibi. Ahsan. Innali mi'ata riyalin fil jaibi. Kenapa mi'ata? Karena ina. Mudaf ilai. Apa? Kenapa kata? Maksudnya kenapa kata? Isim inna. Makhlul inna. Inna, iya. Iya, karena ada inna, isim inna. Isimnya inna. Cuman dia muakhir, ya, diakhirkan karena ada li. Innali mi'ata, aslinya inna mi'ata riyalin. Li. Tapi di sini diakhirkan karena ada li-nya. Li-nya muqaddam. Nah, li-nya dimajukan. Baik. Ibu. Ustaz, rialnya rialin apa rialan? Rialin. Oh. Setelah mi'ah. Setelah mi'ah itu maju. Oh, berarti inna, kalau aslinya inna mi'ata li rialin gitu ya Ustaz ya? Inna mi'ata riyalin li. Oh, jadi kasrah ya. Setelah mi'ah memang selalu kasrah. Baik. Empat. Siapa yang mau? Mana coba Ustaz? Silakan. Ar-rajulu du komisil al-dori mudiruna. Ar-rajulu. Dul. Qamisi. Al-akhdari. Mudiruna. Ar-rajulu dzul qamisil akhdari mudiruna. Pria yang berkemeja warna apa? Hijau itu kepala sekolah kami. Nah. 5. Yang mau 5? Ustadz, saya mau nanya dulu Ustadz. Ya, kalau zu itu kan selalu kasroh ya setelahnya ya. Kenapa ini bukannya zu komisin ya? Karena zu kolikin. Setelahnya selalu kasrah. Ya. Kalau zu yang kolikin. Khulukin. Ya. Maksudnya di sini kenapa nggak tanwin? Ya. Oke. Ya, yang penting dia majrur, entah pakai tanwin atau tidak. Patokannya kapan pakai tanwin, kapan tidak pakai tanwin, gitu ya? Ya. Pakai tanwin kalau tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lam berarti tanpa
Tanwin. Tanpa tanwin. Karena alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu. Sebesar apapun tidak boleh bersatu ya. Harum. Baik. Kelas? Ini yang untuk warna Ustadz Afwan itu juga naat man'ut ya. Ini naat man'ut. Di sini naat man'ut. Al-qamisul akhdaru azul qamisil akhdari. Ini naat. Ahdoru. Oh, nah Ustadz. Ahdoru. Kalau sebelumnya komisu berarti akhdaru. Al-qamisul akhdaru. Tapi kalau komisnya kasrah maka dia kasrah. Dzul qamisil akhdari. Mikirnya ahdoro Ustaz. Karena apa? Warna itu bukannya apa itu yang pengecualian itu Ustaz. Iya, dia mamnu minas sarf. Tapi di sini kenapa boleh kasrah? Karena naat man'utnya itu. Karena ada alif lam. Alif lam. Mamnu minas sarf. Kalau ketemu alif lam dia boleh kasrah lagi. Ustaz catat dulu. Mamnu minas sarf nggak boleh kasrah, benar nggak boleh kasrah. Tapi kalau ada alif lam atau dia datang sebagai mudhaf, nah ini boleh kasrah lagi. Jadi pengecualiannya punya pengecualian. Mamnu minas sarf bisa kasroh kalau ada alif lam ya Ustadz ya. Ada alif lam. Atau sebagai mudhaf ilaih. Atau sebagai. Ustaz yang sebagai mudhaf ilaih boleh kasih contoh nggak Ustaz? Shallaitu fi masajid. Masajid ini mamnu minas sarf. Ya kan, masajidu. Masajid. Tapi di sini fi masajidil qaryati sebagai mudhaf ilaih. Fi masajidil qaryati. Nah, itu sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Baik. Sudah? Ya, Ustaz. Nah. Kanat ummi, aduh, kalau nggak baca, silakan baca nomor 5. Saya Ustaz. Silakan Ibu Dewi. Kanat ummi fil batobahi qabla qalilin. Kanat ummi. Ini soalnya. Bahi qabla qalilin. Qabla qalilin. Qabla qalil apa dia qabla qalil? Baru saja. Barusan ya, baru saja. Ustaz, qabla qalil itu mabni ya, apapun gitu bentuk kalimat sebelumnya gitu, nggak terpengaruh, nggak bisa qablu, nggak bisa qabli gitu, qabla qalil. Iya, sebagai satu kesatuan ya. Sebagai satu kesatuan qabla qalil selalu qabla qalil. Sama kayak ba'da qalil. Selalu ba'da qalil. Ba'da qalil apa artinya Ustaz? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Qabla qalil baru saja, ba'da qalil sebentar lagi. Baik. Ada lagi?
Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Masya Allah. Sedikit lagi. Terjemah Hamidun laisa bitabibin jama'atan. Kalau terjemahan beda-beda. Saya agak bingung ini. Gimana? Hamidun laisa bitabib. Hamid Bukan dokter. Bukan dokter atau tidak bersama dokter sih Ustadz, saya bingung. Sesungguhnya bukan seorang dokter. Hamid bukanlah seorang dokter. Oh, yang itu ya. Saya ada dua itu. Tahu sesungguhnya Hamid bukanlah seorang dokter, boleh. Nah, kalau Hamidun tidak bersama dokter, bahasanya bagaimana Ustadz? Hamidun, Laisa, ma'a. oh ma'a. Saya bingungnya dengan bitobibin ini. Apakah bersama atau bagaimana maksudnya? Itu be with you. Kau pakai bi. Iya, bi. Kalau Hamid bukan dokter, betul apa salah Ustaz? Hamid bukan dokter, benar. Sorry. Ada lagi? Kalau bukan menjadi itu, bukan menjadi Bukan dokter. menjadi dokter. Yang ada bi. Jadi sesungguhnya Hamidun bukan menjadi dokter. Agak sih, agak gimana gitu sebenarnya, tapi masih benar. Menjadinya dihilangkan aja. Menjadinya dihilangkan. Nah, baik. Kalau tanpa bi itu berarti Hamidun laisa tobiban. Tobiban, iya. Tanpa bi, tobiban. Laisa kaidahnya mansub. Kabarnya. Baik. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Para pelajarnya banyak, kelasnya kecil. Muridnya banyak, tetapi kelasnya kecil. Murid tetapi atau akan tetapi boleh kelasnya kecil. Nah, sayang kelasnya kecil. Gimana? Sayang kelasnya kecil. Sayang. Tetapi ya, tetapi bisa cocok. Tetapi. Kalau sayangnya itu ada kata lain. Itu tambah lil asaf biasanya. Lakin al-fasla saghirun lil asaf. Sayangnya lil asaf. Sayangnya. Unfortunately. Gimana? Ya, itu ya. Kalau para siswa itu banyak, akan tetapi kelas itu kecil. Gimana? Para siswa itu banyak, akan tetapi kelas itu kecil. Tetapi kalau ya sah ya benar. Ada lagi? خلاص يرجع حامد في الساعة السابعة أحيانا. Hamid pulang kadang-kadang jam 7 ya? Kadang-kadang. Hamid kadang-kadang pulang jam 7. Hamid pulang kadang-kadang jam 7. Atau terkadang Hamid. Kita terlalu kadang-kadang. Ustaz, bahasanya Ustaz. Apa ya Ustaz? Atau pukul 7 boleh bebas. Tapi kalau pakai kadang-kadang juga nggak apa-apa kan Ustaz? Boleh. Saya Kadang-kadang. Iya, boleh. Tapi Boleh. Ustadz itu, yarji'u itu bukannya datang ya Ustadz? Yarji'u pulang. Pulang. Kalau ja'a datang. Baik. Ya. Lailang talibatun kasla. Ini udah kayaknya ya? Belajar yang malas. Sudah Ustaz. Ya.
Jangan, nanti ada lagi nih, Laila. Nggak tahu ya. Alhamdulillah penyelamat. Harus dihafal Tiba-tiba ada lagi. Laila menjadi penyelamat Ustaz. Bonus. lumayan. Selamat nilai, Ustaz. Penyelamat nilai. Iya, betul. Ma ashalal lughatal arabiyyah. Alangkah mudah bahasa Arab. Alangkah mudah bahasa Arab. Mas, alangkah betapa boleh. Alangkah mudahnya, betapa mudahnya boleh. Saya ini Ustadz, sungguh bahasa Arab bahasa yang mudah. Inna. Agak miss sih, karena kalau begitu innal lughatal arabiyyata lughatun sahlatun. Tapi kalau kalimat ma ashala ini betapa mudahnya, alangkah mudahnya, ini lebih cocok. Tapi masih dapat poin. Tenang. Nggak full tapi. Kurangnya setengah deh. Jadi kalau Ustaz, 10 saya dianggap kayak pertanyaan Ustaz. Ma-nya itu kayak apakah? Ma apakah? Saya jadi lihat. Oh, ketuker sama itu ya. Apakah bahasa Arab mudah gitu? Iya. Enggak. Ini ma-nya ma untuk takjub. Karena setelah ma datang fi'il yang wazannya af'ala. Ma ashala, ma akbara, ma asghara, ma asra'a. Nah, ini udah pasti. Nah, ini takjub. Oh, kalau paling itu af'alu, kalau takjub itu af'ala ya Ustaz ya. Sahih. Sampai mirip-mirip agak Mirip-mirip, wazannya mirip. Taib. Sudah yang terjemah? Sudah. Mudah ya. Ya Allah. Bonus saja terjemah. Aduh, ini membuat kalimat. Ini tersusah. Semua masing-masing keluarkan kalimatnya ya. Li'annahu silakan. Muhammadun roja'a li'annahu maridun. Raja'a Muhammadun li'annahu maridun. Sahih. Muhammadun fil mustashfa li'annahu maridun. Sahih. Terus? Doroba li'annahu kaslanu. Apa? Muhammadun Doroba li'annahu kaslanu. Siapa yang doroba, siapa yang didoroba? Ya. Kurang Ustaz. Ditambahkan. Misalkan dorob tuka li'annaka kaslan, atau daraba Muhammadun Zaidan li'annahu kaslan. Ustadz, Ana nggak teliti. Ana ngelihatnya li'annaha, ini kalimatnya Fatimah. Rojaat Fatimah minal masjid li'annaha. Ya, dikoreksi. Enggak teliti. Zahabu Ahmadu ilal masjidi li'annahu yuridu sholata. Zahaba? Oh iya, zahaba ya. Apa tadi? Zahaba Ahmadu ilal masjidi. Sebentar, Wen, saya sebentar. Kalau saya Ustadz, betul nggak? Saya lagi izin sebentar kayaknya. Oh iya. Nah, Mas Wan. Iklan dulu. Gimana tadi? Zahaba Ahmadu ilal masjidi li'annahu yuridu sholata. Sahih. Li'annahu yuridu shalah. Paling bagus nih. Zahaba Ahmadu ilal masjidi li'annahu yuridu sholata. Berarti dapat bonus Ustadz yang ini Ustadz. Kata-kata yang paling cantik. Bagus. Tergantung kondisi ketika ngoreksi. Nah, yang lainnya standar. Ya langsung disebut. Silakan. Zahaba Bilalun ilal masjidi li'annahu sami'al adana. Ini juga bagus Hasan. Terus? Li'annahu maridun la zahaba ilah madrasati. Li'annahu jangan di awal kalau bisa. Misalkan ma zahaba Muhammadun ilal madrasati li'annahu maridun. Nah,
Ada lagi? Ustaz, saya mau tanya ini. Berarti Ya. Setelah fiil misalkan roja'a li'annahu itu nggak ada nama orangnya salah ya Ustaz? Harus ada Muhammadnya atau Ahmad Iya, atau harus jelas. Jangan, kalau bikin kalimat seperti ini, jangan tinggalkan sesuatu yang kurang jelas. Kalau membuat kalimat seperti ini, jangan tinggalkan pertanyaan gitu. Masih ada pertanyaan siapa yang pergi, siapa yang melakukan, kemana, atau makan apa, itu usahakan jangan. Nah, ya Ustaz. Ya Ustaz. baik. Sudah? Ada lagi? Ahsanu min. Hamidun asanu min Zaidun. Min Zaidin. Nah. Oh, Zaidin. Ahmadu asanu min Abbasin. Min Abbasin. Nah. Anta ahsanu minni. Anta ahsanu minni. Nah. Adarsu ahsanu min zalika. Bisa nggak Ustaz? Adarsu. Adarsa. Adarsa. Atau diperjelas hadzal darsu ahsanu min dzalik. Atau boleh adarsu itu juga boleh. Nah, adarsu ahsanu min zalika itu bisa nggak Ustaz? Bisa, tapi bisa dipercantik lagi kayaknya. Misalkan adarsu itu jalan kan pakai kalimat zalika ya. Yang itu gitu. Maksudnya itu tuh pelajaran ini lebih bagus. Iya, pelajaran lalu maksudnya kan. Ya, lebih enak sebenarnya darsul yaum atau hadzal dars ahsanu minad darsil madhi atau minal madhi. Madhi itu yang kemarin, yang lampau. Atau minal ams. Ya, jadi min zalika itu enggak bagus. Bisa, betul, tapi kurang cantik. Cantikin Ustaz. Beberapa dikoreksi karena salah, beberapa dikoreksi karena kurang cantik aja. Didadari make up, makeover. Ustaz, kalau setelah ahsanu ditambahin isim kayak kolibun gitu. Gimana? Setelah ahsanunya ditambahin kolibun gitu, misalkan Muhammadun ahsanu kolibun min Zakaria. Secara kalimat benar, tapi bukan itu soalnya. Karena soalnya ada minnya di sini. Ahsanu min. Jadi kalau nggak boleh. Bisa diubah lagi, harus ahsanu min. Jadi bentuk pertanyaannya bukan bentuk kalimatnya nggak bisa yang paling kayak yang lebih baik dari. Karena di sini ada min, tapi kalau soalnya ahsanu doang misalkan, ya boleh saja. Oh, iya. Tapi di Maksudnya sini ada ahsanu sama min, ya ahsanu sama minnya tuh udah nyambung, jangan diselip-selipin. Dipisahkan. Iya gitu ya. Oh, iya baru paham Ustaz. Maaf. Jadi jangan Ustaz, diselipin apa-apa ya. Ustaz, berarti untuk membuat kalimat yang ini tuh nggak boleh misalnya Laisa nih, jadi lastu nggak boleh Ustaz. Pokoknya tetap Laisa gitu misalnya ke depannya. Atau gimana? Kalau dari Laisa kelas 2 itu boleh. 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 Tapi kalau dari ahsanu min kemudian minnya hilang atau paling gitu ya. Nah, itu berubah, jadi berubah dari soal. Soalnya yang diminta itu untuk Ibu membandingkan poin A dan poin B. Oh, ya. Tapi kalau li'annahu berubah jadi li'annaha, ini nggak boleh juga. Karena itu berubah hu jadi ha. Tapi kalau laisa berubah jadi laisu boleh. Kenapa? Karena su, wawunya itu kata tambahan bukan perubahan. Beda kata. Lastu gitu. Lastu juga boleh nggak? Lastu boleh. Karena itu laisa satu kata ditambah satu kata lagi. Itu bukan perubahan. Oh. Nah, paham ya? Laisu kan dua kata. Laisa dan waw. Dan domir. Tapi kalau li'annahu ini kan udah dua kata. Nah, berarti di situ ada perubahan. Li'annahu jadi li'annaha itu hu-nya, domirnya berubah jadi ha. Tapi kalau dari laisa ke laisu,
Ini bukan perubahan tapi penambahan. Oh, nggak boleh dikurangi dan ditambah boleh gitu. Ditambah boleh. Jangan dirubah. Nah, konsekuensinya apa? Kalau soalnya laisu misalnya. Kalau soalnya laisu dia nggak boleh diubah. Nggak boleh jadi laisat. Itu konsekuensinya. Karena itu perubahan. Tapi kalau dari laisa itu cuma penambahan, ditambah domir. Itu boleh. Berarti misalnya ini, misalnya soal nomor 1 itu li'anna misalnya kayak gitu. Li'anna doang boleh. Li'annaha, li'annahum, li'annaka itu boleh. Tapi kalau sudah li'annahu, nah ini udah nggak boleh diubah. Nah. Baik. Ada lagi ahsanu min? Saya coba Ustadz. Hadijatun ahsanu tolibatin min tolibat. Betul nggak Ustadz? Jadi untuk ismu tafdhil, ini bab ismu tafdhil, itu ada dua pilihan. Ibu mau bilang paling atau ibu mau bilang lebih. Lebih. Kalau lebih, ibu bilangnya Khadijatu ahsanu min Fatimah. Oh, satu jadi lawan satu ya Ustadz. Satu aja. Khadijatu ahsanu min Zainab fiddars. Misalkan kalau mau ditambah detail dalam hal apa, boleh fiddarsi. Jadi apa? Fin natijah. Fil fasli. Ya. Baik, tapi kalau ibu mau paling, ahsanu thalibatin fil fasli udah. Kalau sudah ada ahsanu thalibatin berarti bukan untuk membandingkan. Tapi untuk mengatakan dia yang paling baik di kelas. Jangan dicampur dua-duanya, nggak bisa. Ustaz. Nah. Bajunya loh, tuliskan yang kemarin sudah. Afwan agak jauh suaranya. Baik, ada lagi? Ukti ahsanu minni. Ukti ahsanu minni, ahsan, selesai. Sudah? 5. 5 maridun. Oh, ada lagi ya? Aku kepotong berarti. Potong printernya. Hati-hati, ini F4. Ustaz, 5 dahab enggak? Benar enggak Ustaz? 5 dahabta benar, 5 kharajta benar. 5 tobakhtil yauma. 5 tobakhtil yauma benar. Yang tadi 5 huwa maridun. Gimana ya? Ustaz. 5 kayaknya 5 adza lebih cocok. 5 adza huwa marid. Tapi ntar coba saya cross check lagi. Kalau saya 5-nya 2 kali gimana Ustaz? 5. 5 mahorot minal baiti itu. Betul enggak? 5. Oh, ma-nya ini nafi. Iya, nafi. 5 mahorot minal baiti. Coba saya cek lagi ya. Sebenarnya saya belum pernah dengar yang begini. Oh iya. Nah, kalau ma biasanya 5 ada. Kalau ada nafi biasanya 5 ada. 5 ada madhabti biasanya. Tapi kalau 5 doang apakah boleh? Coba saya tanya lagi. Nah. Baik. Ada lagi? Kalau 5 dahabat aminatu ila madinati muta'akhiron. Muta'akhiratan. Pakai ta. Pakai ta marbutah. Muta'akhiratan. Nah. Kalau laki-laki baru muta'akhirat. Ahsan. Tadi kalau 5 da tuh danya panjang Ustaz. Iya, panjang 5 da. Oh iya. Ustaz, kalau saya bikin 5 tashrobu fi fasli bisa nggak Ustaz? 5 tashrobu fi fasli. Kamu minum di dalam kelas gitu. Sebenarnya pakai fi'il madhi lebih enak. 5 syaribta fil fasl. Oh. Kan kamu sudah minum 5 syaribta fil fasl. Nah.
Baik. Ada lagi? Kelas. Dari awal sampai akhir udah jelas semuanya ini. Insya Allah. Baik. Ya ada waktu, sisa waktu ya untuk Jumat dan Sabtu nanti sekitar berapa hari lagi? Rabu, Kamis, 2-3 hari lagi ya. 3 hari lagi silakan dimurajaah. Nah, Kalau seandainya hari H itu kita berhalangan sakit atau apa gitu, ada susulan enggak? ada pilihan. Ujiannya akan 2 kali, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Ini kan 2 kelas. Mungkin yang Jumat nggak bisa ke Sabtu, boleh pindah ke Sabtu, atau yang Sabtu nggak bisa ke Jumat, nggak bisa dihadir di hari Sabtunya, boleh ikut yang hari Jumat, tapi berkabar ya. Dikabarkan ke saya. Atau mau digabung aja satu kelas kayak begini. Ustadz saya mau Nah, ya. Hah? saya, Ibu Ungki boleh ganti hari Sabtu nggak, itu jam berapa Ustadz? Karena Sama, saya jamnya jam 10. Apa? Sama. Yang Jumat kan jam 9. Iya. Yang Jumat jam 9, yang Sabtu jam 10. Oh iya. Ibu Ungki mau Sabtu jam 10 berarti ya? Ya. Di chat ke saya di hari Jumat. Diingatkan. Iya. Syukran, Ustadz. Mohon. Ada lagi yang mau pindah? Atau yang Jumat mau ke Sabtu semua? Ya. Sabtu soalnya ada ini walimat. Nah, biarkan yang Jumat, yang bisa Jumat silakan Jumat, yang bisa Sabtu silakan Sabtu. Tapi yang dia pindah jadwal berarti berkabar, insyaallah. Baik. Sudah semua. Kalau dirasa cukup mungkin kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, silahkan bermurajaah. Selamat dimurajaah lagi materi-materi yang dulu, mufradat, dhamir-dhamirnya, jangan tertukar-tukar lagi. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan, ada yang masih bingung selama murajaah, boleh ditanyakan di WhatsApp. Kalau WhatsApp-nya belum dijawab-jawab, Ustaz, udah 2 minggu Ustaz nggak dijawab. Diingatkan, ya. Saya akan sangat berterima kasih kalau Ibu mengingatkan apabila WhatsApp-nya belum terbalas. Kecuali kalau memang udah nggak penasaran lagi ya, nggak apa-apa nggak diingatkan. Tapi kalau masih penasaran, belum dijawab, boleh ditanyakan lagi, boleh diingatkan lagi. Gitu ya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya,